Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Ayyuhal aba wal ummaha al a'izza wal ahibba, saudara-saudari sekalian dimanapun Anda berada, yang besar tak digelar, yang kecil tak disebut nama. Semoga kita semuanya pantas mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun Hijriah ini dan kita akan memasuki tahun baru lagi, 1 Muharram. Namun di dalam perjalanan sebuah kehidupan, hari berganti, pekan-pekan berganti, bulan-bulan berganti tahun, itu adalah sunnah kehidupan. Yang kecil menjadi dewasa, yang dewasa menjadi tua, yang tua menjadi mati. Itu adalah sunnah kehidupan. Ibarat sebuah buku, Allah yang menentukan berapa jumlah halamannya. Kita sendiri yang ditugaskan untuk menuliskan cerita-cerita di dalamnya. Maka bagi kita hamba-hamba Allah yang beriman, berusaha semaksimal mungkin di setiap perubahan waktu, perubahan hari, untuk menulis cerita-cerita yang indah di dalam buku yang telah diberikan Allah kepada kita, yaitu buku kehidupan. Dan yang perlu kita sadari adalah kita tidak tahu berapa jumlah halaman yang disediakan Allah untuk buku cerita kehidupan kita ini. Justru dari ketidaktahuan jumlah halaman buku kehidupan cerita hidup kita inilah kita terpacu untuk selalu menghiasi cerita-cerita yang indah. Justru dari hikmah dari ketidaktahuan kapan tertutupnya buku kita kehidupan ini, kita bersiap di setiap saat. Siapa tahu akhir dari halaman buku kehidupan kita adalah esok hari, atau pagi hari, atau siang hari, atau malam hari, atau setelah saat ini. Kita tidak tahu. Justru dengan ketidaktahuan itu kita bersiap dan menyiapkan diri agar pantas mendapatkan predikat husnul khatimah. Al-kaisu man dan nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang paling pandai adalah mereka yang selalu mengevaluasi diri, mengevaluasi ibadahnya, dan setelah itu ia bangkit untuk memperbaiki dirinya menjadi lebih baik dengan meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Isra ayat ke-17, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita semuanya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Iqra kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Bacalah buku cerita hidupmu di alam dunia. Cukuplah dirimu sendiri, kafa binafsika al-yawm, pada hari ini, sebagai penghitung atas dirimu. Fa amma man utiya kitabahu
biyaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah inni zonantu anni mulakin hisabiyah. Kita semuanya berharap di hadapan pengadilan Allah di hari hisab nanti kita termasuk dalam bagian golongan manusia ini. Fa amman utiya kitabahu biyaminihi, orang-orang yang menerima buku kehidupannya di dunia dengan tangan kanan, dengan penuh gembira, dengan ingin segera membaca cerita-cerita apa saja yang pernah ditulis oleh malaikat atas perilaku, ucapan, aktivitas ibadah kita di dunia. Dengan ini semoga saudara-saudariku sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita menjaga aktivitas kita untuk selalu baik. Syukur-syukur bisa lebih baik. Karena barometer seorang muslim baik dan tidaknya adalah apabila hari ini itu lebih baik daripada hari kemarin. Dan apabila hari yang akan datang itu lebih baik daripada hari ini. Andaikan sama baiknya, maka kita termasuk orang yang rugi. Artinya alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kita yang terbaik? Itu yang paling dekat dengan Allah, itu yang paling berat mendapatkan rahmat Allah. Kalau baik saja belum menjamin diri kita menjadi yang terbaik, yang terkasih di sisi Allah. Dengan Allah memberikan kesempatan kepada kita semuanya, masih menghirup udara segar, sebentar lagi 1 Muharram, kita tinggalkan hari-hari yang berlalu. Biarlah yang lalu biarlah berlalu. Mari tetap masa depan kita dengan penuh gemilang. Nah, karena saya sendiri berada di kota Magelang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita semuanya, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi. Barang siapa di waktu pagi dia merasa aman, dia merasa nyaman, merasa sehat, ya, hatinya nyaman, senang, mu'afan fi jasadihi, dan jiwanya sehat, aman, tentram, senang, sehat, indahu qutu yaumihi, dan dia memiliki satu makanan yang cukup untuk pada hari itu. Rasulullah menyampaikan, faka'annama hijat lahud dunya, seolah-olah seluruh dunia diberikan kepadanya. Allahu Akbar. Berapa banyak di musim pandemi ini, saat ini, meskipun dirinya sehat, meskipun dia punya makanan banyak, simpanan uang banyak, tetapi ketika bangun tidur ia diselimuti oleh kekhawatiran, ketakutan, takut kena pandemi, takut kena COVID. Karena mungkin salah satu keluarganya ada yang di rumah sakit, tapi tidak bisa mendekat, tidak bisa menjenguk, tidak bisa menyuapi, tidak bisa memenuhi apa yang diinginkan karena prokes dan lain sebagainya. Hati sedih. Dan berapa banyak juga ia dibersamai oleh keluarganya, tapi dia sakit. Sudah sakit, gak punya uang lagi, gak punya makanan lagi. Saudara-saudara kita yang isoman 14 hari kurang lebihnya, mau keluar rumah gak enak sama tetangga, kalau gak keluar rumah anak-anaknya nanti makan apa. Mau kerja tidak boleh karena harus isolasi mandiri dan lain sebagainya. Coba bayangin, bila ada 3 hal perkara ini berkumpul pada diri seseorang atau keluarganya,
hatinya senang, tenang, tentrem, adem, ayem, sehat awake. Kemudian dia memiliki makanan yang cukup untuk dimakan satu hari itu saja, maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Faka'annama hijat lahu dunya", seolah-olah dunia seisinya diberikan kepadanya. Ini kenikmatan sangat luar biasa. Dan alhamdulillah, mungkin kebanyakan kita juga memiliki seperti ini. Oleh karena itu, mari kita gunakan sebaik-baiknya waktu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ni'matani maghbunun katsirun minan nas. Karena banyak sekali orang yang terlena atas dua perkara. Kenikmatan yang terlena, yang dilupakan oleh kebanyakan manusia. Satu, as-sihah. Tatkala dirinya sehat, dia lupa siapa yang memberi kesehatannya. Dia baru sadar ya betapa berharganya mata ini tatkala keliliban ke barang cilik kecil aja. Barang cilik saja harus ke rumah sakit, harus ke dokter spesial, harus dioperasi. Itu kecil ya hewan. Keliliban. Coba kalau kelilibannya seperti ini, kayak apa rek? Kita baru tahu betul betapa enaknya ini gigi sehat tatkala kita sedang sakit gigi. Katanya lebih baik sakit gigi daripada sakit hati ya. Kebalik ya, kata Kang Maggie Z itu. Jadi ni'matani maghbunun katsirun minan nas, as-sihah wal firaq, sehat. Kita sehat, mari jaga kesehatan kita. Ightanim khamsan qabla khamsin, sihatuka qabla maradika. Sehatmu sebelum sakitmu, karena orang sehat pasti akan sakit. Begitu pun juga orang yang mati pasti akan hidup. Maaf, orang yang hidup pasti akan mati. Sebelum mati, mari kita gunakan sebaik-baiknya untuk kehidupan kita setelah mati. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Dan Allah telah memberikan perumpamaan dengan sebuah negeri yang dulunya aman lagi tentram. Qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha. Rizkinya limpah ruah. Toto titik tanam raharjo ing sambikala. Tambake panen, kebun sawai berlimpah ruah. Min kulli makan fakafarat bi an umillahi. Tapi mereka kufur nikmat, tak mau mensyukuri kenikmatan Allah. Apa yang diberikan kepada mereka atas semuanya itu? Fa'adzaqahallahu libasal ju' wal khauf bima kanu yasnaun. Karena itu Allah merasakan kepada mereka, menimpakan kepada mereka berupa libasul ju', pakaian-pakaian kelaparan dan pakaian ketakutan disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Di penghujung akhir tahun ini, tahun Hijriah, mungkin kita mengevaluasi diri. Allah memberikan pandemi seperti ini, yang dimana kita memang sekarang itu sedang memakai pakaian-pakaian rasa takut. Dan banyak saudara-saudara kita yang bingung besok makan apa dan lain sebagainya karena PPKM dan lain sebagainya, atas nama kesehatan, atas nama prokes. Maka benar-benar kita diselimuti rasa ketakutan dan rasa kelaparan. Di dalam ayat ini, ayat An-Nahl ayat 112 ini, sebabnya satu saja. Fakafarat bi an umillah, karena mereka kufur nikmat, enggak mau berterima kasih. Bentuk terima kasih atas nikmat Allah digunakan seharusnya untuk dekat kepada Allah, untuk membantu sesama. Tapi kenikmatan yang mereka dapatkan, kelimpahan rezeki bumi dan lain sebagainya, justru digunakan untuk menjauh dari Allah, menjadi orang-orang fasik, menjadi para orang-orang yang memuja kemaksiatan dan perzinaan. Mari kita hijrah. Yang sebentar lagi
hari Selasa nanti kita mengawali tahun hijrah kita. Yuk hijrah bersama-sama, hijrah bersama-sama agar hidup kita tambah berkah. Yuk hijrah agar hidup kita tambah berkah. Beralih dari tempat, hijrah adalah beralih dari tempat baik menuju yang lebih baik. Berpindah dari rumah tempat sujud kita di kamar kecil menuju tempat sujud kita bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang banyak, yang lebih luas. Di mana itu? Di masjid. Irhal ilal kaun, pergilah, berpindahlah, hijrahlah menuju tempat di mana itu yang menunjukkan kepada sang pembuat tempat. Kata Imam Ibnu Athaillah, irhal minal kaun ilal mukawin. Hijrahlah, pindahlah dari tempat kesibukanmu, dari tempat dunia ini menuju ke tempat zat yang menciptakan dunia ini. Al-Mukawwin Allah Subhanahu wa taala, Al-Mudabbir Allah Subhanahu wa taala, Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala. La tarhal ilal qaun ilal qaun. Jangan sampai kita berpindah, beraktivitas hanya menuju satu tempat kepada tempat yang lain. Kita hanya disibukkan. Itu bak seperti keledai yang hanya disibukkan untuk memikul beban milik sang tuannya itu. Putar-putar dari rumah ke pasar, ke rumah lagi. Setiap hari muter itu saja. Hanya disibukkan. Pagi tidur, petang tidur, pagi bangun, kerja, istirahat, tidur. Hanya itu saja. Apa arti sebuah itu? Maka hijrah memang perjalanan. Dan di perjalanan yang indah, saudara-saudaraku. Ada beragam lika-liku di mana kita mesti kuat dalam menjalaninya. Karena di dalam dunia ini memang ada dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Tapi yang jelas, hakikat dunia ini hanya sebuah pengulang sejarah. Apa yang terjadi pada masa lalu akan terjadi pada saat ini atau yang akan datang. Cuma pelaku dan tempatnya itu yang berbeda, tapi substansinya sama. Yang jelas ada orang baik, ada orang yang tidak baik, ada orang muslim, ada orang kafir, ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang bahagia, ada orang menangis. Itulah kehidupan, ada siang, ada malam, ada langit, ada bumi, itulah kehidupan. Pertanyaannya adalah, kita berada di mana? Kita disibukkan oleh apa? Hijrah, itu memang mudah, tapi yang lebih berat itu adalah istiqomah. Maka dengan 1 Muharram ini, yuk hijrah agar hidup kita tambah berkah. Tapi keberkahan itu hanya pada ketika kita berdekat dengan Allah yang Maha Rahman. Berbuat baik itu bagus, tetapi istiqomah dalam kebaikan itu jauh lebih bagus. Bersabar dalam kebaikan itu baik, tapi istiqomah dalam kebaikan itu jauh lebih baik. Berbuat baik itu baik, istiqomah dalam kebaikan tersebut itu yang akan terpilih menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Berhijrah bukan tentang benci, tetapi berhijrah itu tentang cinta. Cinta kita kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jikalau kita memang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fattabi'uni, ikutilah aku, perintah-perintahku, ajaran-ajaranku, maka Allah akan mencintai kita dan akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Hijrahlah
dengan sebenar-benarnya hijrah, yaitu hijrah dari hati menuju sang pemilik hati. Hijrah bukan hanya sekedar mengubah penampilan agar lebih kelihatan sunnah kayak Nabi, agar kelihatan lebih soleh dengan kemana-mana bawa peci atau menggunakan pakaian koko. Ya itu bagus, salah satu tanda baik. Masa ada orang pakai koko dan peci ada di kafe dengan minum bir? Ya, nggak ada Mas. Kalau ada itu mesti orang gila. Tapi ada yang lebih bagus lagi adalah bahwa sebenarnya hakikat hijrah bukanlah soal mengubah penampilan, tetapi mengubah isi hati ini. Kita hijrah ilal qalbi min sahibil qalbi, minal qalbi ila sahibil qalbi. Hijrah dari hati kita menuju sang pemilik hati, Allah Subhanahu wa taala. Hijrah bukan hanya soal prosesnya, tetapi yang lebih penting soal progresnya. Proses perpindahan memang sakit. Kita menjaga keistiqomahan itu susah. Tapi ada yang lebih penting, bagaimana proses peningkatan an-numu wa ziyadah itu, peningkatan dan lain sebagainya. Maka jikalau kita, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berupaya untuk tajdid iman kita, memperbarui iman kita bersamaan dengan barunya tahun Hijriah ini 1 Muharram, Masya Allah, maka kita nanti tatkala di hadapan Allah, ya, Iqra kitabak fa amma man utiya kitabahu biyaminihi, kata Allah Subhanahu wa taala, yang dijabarkan oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Imam Tirmizi, qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'in. Kedua kaki manusia nanti, siapapun dia, tidak bisa beranjak dari tempat hisabnya hingga dia ditanya mengenai 4 hal. An umrihi fima afnahu, tentang umur kita. Diberi umur panjang sampai 65, 70. Lihat berapa banyak saudara-saudara kita yang semalam kita WA-an tapi ternyata sekarang sudah dikabarkan meninggal karena Covid dan sebagainya. Kita mau diberi waktu, diberi umur, usia, kita gunakan untuk apa? Ingat, apa yang kita terima dari Allah tidak gratis, kawan. Pasti akan dimintai pertanggungjawabannya tentang umur. Wa an jasadihi fima ablahu, tentang jasad ini, mata 2 mata ini, telinga 2, kepala, jidat, hidung, tangan, kaki, untuk apa? Apakah sering kaki ini pergi ke masjid atau ke tempat maksiat? Mata ini sering melihat Al-Quran atau hanya melodoti WA-an, Instagram, dan Facebookan? Atau selalu sibuk dengan drama-drama yang ada di TV itu? Ikatan cinta lah, sang pangeran lah, badai pasti berlalu lah, sampai Upin Ipin lah. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dan harta pasti akan ditanya oleh Allah dari mana kita dapatkan. Apakah kita menjaga dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah? Jangan sampai anak-anak kita memakan secul dari barang yang halal, yang haram. Kalau kita sudah dapatkan wa fima anfaqahu, dan kemana kita akan menafkahkannya? Kita gunakan untuk poya-poya kah? Kita gunakan untuk kita tabung agar kita nyaman, agar kita merasa aman dan lain sebagainya?
Ketika ada yang meminta dan minta bantuan, kita cuek dan lain sebagainya. Salah dewe ora kerja, salah dewe ora sinau, salah dewe ora dulunya kuliah dan lain sebagainya, rasakno dewe. Seolah-olah saya kaya ini karena ini adalah buah jerih payah sendiri. Tidak, kawan. Tidak. Kalau orang kaya itu disebabkan karena dia bekerja keras, maka bapak-bapak menjadi kuli bangunan itu yang patut lebih kaya. Kalau yang membuat kaya seorang karena ia 24 jam itu bekerja, maka orang-orang yang pemilik dan pegawai Alfamart, Indomart yang 24 jam itu selalu terbuka, maka dia akan menjadi orang-orang yang terkaya. Kalau kekayaan itu hanya dimiliki adalah mereka yang memiliki titel tinggi, profesor dan lain sebagainya, keilmuannya, maka orang yang paling kaya adalah dosen-dosen itu, guru-guru besar. Tapi nyatanya tidak tuh. Karena yang membagi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak akan bisa lepas dari takdir Allah. Dan yang terakhir, wa an ilmihi madza amila fi. Dan Allah akan bertanya tentang ilmu yang kita pelajari. Ilmu itu digunakan untuk apa? Apakah hanya untuk mencari titel Profesor Dr. LC biar nanti ditulis dalam undangan atau ditulis di dalam banner keren gitu? Semuanya itu adalah topeng, semua itu adalah bungkus. Yang terpenting adalah bagaimana ilmu yang kita miliki, walaupun sedikit, tapi benar-benar kita gunakan, kita praktekkan, yang tujuannya adalah untuk menebar kebaikan, mengajarkan kebenaran, dan mendakwahkan risalah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillahi walir rasul idza da'akum, penuhilah seruan Allah dan Rasulnya apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Wa'lamu, ketahuilah, annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi, sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya. Sesungguhnya Allah itu membatasi antara manusia dan hatinya manusia tersebut. Andai Allah panjangkan umur pamannya Kanjeng Nabi bersama Abu Thalib, bisa jadi ceritanya adalah dia berubah menjadi seorang muslim, beriman kepada Nabi Muhammad. Tapi nyatanya tidak. Bakilah di dalam sejarah Abu Thalib pun tidak mengucapkan kalimat syahadat. Andai saja Fir'aun umurnya ditunda Allah setahun saja, mungkin dia adalah orang yang beriman kepada Allah dan percaya kenabian Nabi Musa alaihissalam. Tapi nyatanya tidak itu. Allah cukupkan cerita hidup mereka sampai di situ saja. Tak ada perpanjangan waktu. Oleh karena itu saudara-saudariku, mengingatkan diri saya sendiri, janganlah kita tunda keinginan baik kita. Selagi ada keinginan baik, lakukan sebisa mungkin. Jangan tunda, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada 5 menit, 10 menit, 1 jam ke depan. Dan ingat, setan tidak akan pernah membiarkan kita sempurna dalam kebaikan. Dari ayat ini, Allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi, memberikan penjelasan kepada kita semuanya.
Allah bisa jadi menghalangi seseorang dengan maksud baiknya. Seperti siapa? Fir'aun. Sebenarnya dia ingin mengimani Nabi Musa, mengimani Tuhannya Nabi Musa, tapi Allah menghalangi dia. Dan semoga saja kita termasuk dari orang-orang yang selalu dijaga oleh Allah keimanan ini. Lebih-lebih di masa yang seperti ini. Semoga saja dengan hati yang tenang karena zikrullah ini, jasad kita yang sehat karena kita bisa menjaga kesehatan kita, prokes kita, dan kita masih memiliki rezeki berupa makanan dan sedikit uang di dalam tabungan kita. Kita gunakan semua ini untuk menjadi orang yang syukur nikmat, bukan orang yang kufur nikmat. Sungguh kita takut apabila kita termasuk penyebab dari orang-orang yang Allah sampaikan di dalam surat An-Nahl ayat 112. Fakafarat bi an umillahi fa'adzaqahallahu libasal ju' wal khauf bima kanu yasnaun. Sebab manusia kufur, tak mensyukuri nikmat-nikmat Allah, maka Allah merasakan, menimpakan kepada mereka, memberikan kepada mereka baju-baju kelaparan dan ketakutan. Semua ini disebabkan karena pola tingkah manusia itu sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan kullu sana wa antum thayyibun. Al-afu minkum, hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.